hidupku. Di bumi seperti di surga. Sebab itu aku dan seisi rumahku akan menyembah dan melayanimu. Ku rindu semua orang akan melihat rumah ini menjadi rumah berkat. Sebab itu aku dan seisi rumahku akan menyembah dan melayanimu. Ku rindu semua orang akan melihat rumah ini menjadi rumah berkat. Rumah ini menjadi rumah berkat. Salam ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, senang kembali bersekutu melalui ibadah online di sore hari ini. Mari ibu-ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita meminta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan di sore hari ini, untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh menerima firman Tuhan, mengerti darinya, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Pakai hamba-Mu dalam seluruh keterbatasannya ketika ia menguraikan firman Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada sore hari ini adalah membimbing dan menjaga anak-anak dalam terang firman-Nya, yang diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang akan kuajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi tentang seorang anak yang sedang gelisah dan khawatir karena kucing kesayangannya sakit. Maka ia berinisiatif untuk memanggil pendetanya. Ia pergi ke rumah pendeta tersebut dan berkata kepada pendeta itu bahwa di rumah ada yang sakit. Ibu-ibu mendengar di rumahnya ada yang sakit, maka si pendeta tersebut buru-buru, dan sesudah sampai di rumah si anak tersebut, betapa kecewanya si pendeta.
karena di rumah itu tidak ada yang sakit kecuali anak tersebut menunjukkan kucing kesayangannya yang sedang sakit. Si pendeta tersebut agak kesal, marah karena ia merasa dipermainkan oleh anak tersebut. Tetapi karena tidak mau membuat anak itu kecewa, si pendeta tersebut tetap mendoakan si kucing tersebut. Di dalam doanya si pendeta berkata dengan kalimat, "Hai kucing, kalau kamu mau hidup, hiduplah. Kalau kamu mau mati, matilah." Ibu-ibu yang terkasih, luar biasa, beberapa hari berikutnya ternyata si kucing tersebut sembuh. Dan untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada pendeta, si anak itu melukis sesuatu gambar yang akan diberikan olehnya kepada pendeta tersebut. Dan sesampainya di rumah pendeta tersebut, ia mencoba mengetuk pintu, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia mencoba memanggil, tidak ada yang mendengar. Maka pelan-pelan dia membuka pintu rumah si pendeta tersebut, dan ia melihat si pendeta sedang terbaring sakit. Dia berkata, "Pak Pendeta, bolehkah saya masuk?" Si pendeta tersebut berkata, "Silakan." Maka dia berkata, "Pak Pendeta, saya bersyukur beberapa hari yang lalu Pak Pendeta mendoakan kucing saya dan kucing saya sembuh. Maka sebagai tanda terima kasih saya memberikan lukisan ini untuk Pak Pendeta yang saya buat sendiri." Wah, si pendetanya benar-benar merasa senang sekali karena anak ini tahu berterima kasih. Tetapi ibu-ibu yang terkasih, sebelum anak itu mau pulang, dia juga berkata kepada si pendeta, "Pak Pendeta, sebelum saya pulang, saya mau berdoa kepada Pak Pendeta. Bolehkah?" Si pendeta berkata, "Silakan, boleh berdoa kepada pendeta." Maka si anak itu mulai berdoa, dan dia dengan suara yang begitu keras berkata, "Hai Bapak Pendeta, kalau kamu mau hidup, hiduplah. Kalau kamu mau mati, matilah." Ibu-ibu mungkin pernah mendengar ini dan kita tertawa dengan cerita ini. Tetapi apa yang mau coba kita gambarkan dari ilustrasi ini? Betapa anak-anak itu mudah sekali menangkap. Betapa anak-anak itu mudah sekali meniru apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Mereka memorikan di dalam kehidupan mereka, dan satu saat itu dikembalikan kepada kita melalui keseharian kita. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam mendidik anak-anak kita juga tidak boleh sembarangan, baik di dalam teladan kehidupan maupun di dalam tutur kata kita. Karena apa yang kita hidupkan dalam kebiasaan sehari-hari, apa yang kita tuturkan dalam perkataan sehari-hari, itu menjadi sebuah memori dalam kehidupan anak-anak. Kalau kita hidup dalam kasih kepada Tuhan, kalau kita hidup taat kepada Tuhan, kalau kita hidup beribadah kepada Tuhan, maka anak-anak kita akan melihat itu dan mencontohnya. Tetapi kalau kita melakukan sebaliknya, anak-anak pun akan melakukan hal yang sama, sehingga mereka cepat untuk menangkap apa yang sedang kita lakukan atau teladankan bagi mereka. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang juga yang coba Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel yang mereka sedang persiapan masuk ke negeri perjanjian yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Mereka telah berpengalaman bersama dengan Tuhan selama keluar dari Mesir, selama mereka ada di padang gurun, dan sampai bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, menjaga, merawat, melindungi, dan memelihara mereka. Maka hari ini mereka dipersiapkan untuk masuk ke negeri yang baru, negeri yang berlimpah susu dan madu, tetapi juga negeri di mana di sana banyak orang-orang yang menyembah Allah-Allah lain, banyak orang yang hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka Tuhan menghendaki supaya umatnya boleh hidup takut akan Tuhan, dan itulah yang mereka contohkan atau teladankan ke dalam kehidupan anak-anaknya. Tentu ini tidak mudah, tetapi inilah yang harus dilakukan sebagai anak Tuhan. Dikatakan di dalam bacaan kita tadi di ayat yang kedua, ibu-ibu yang terkasih, dikatakan bahwa
supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Jadi hanya satu, yaitu supaya mereka berpegang, supaya mereka memegang ketetapan Tuhan atau perintah Tuhan dan menyampaikannya itu kepada anak-anak mereka. Oleh sebab itu ada sebuah legacy yang mereka harus tetap turunkan kepada anak-anak ketika mereka nanti ada di negeri perjanjian itu. Apa legacy yang mereka harus turunkan itu? Nah, ibu-ibu yang terkasih, ada beberapa yang coba kita lihat menjadi prinsip bagaimana kita mendidik, bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita dalam terang firman Tuhan. Yang pertama adalah mengakui dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita membaca ayat keempat, ini adalah sema atau pengakuan iman dari orang Yahudi. Kalau kita punya pengakuan iman rasuli, orang Yahudi punya pengakuan bahwa Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Mereka memiliki pemahaman tentang monoteisme, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Karena mereka memiliki Allah Abraham, Ishak dan Yakub, maka Allah tidak menghendaki mereka nantinya, mereka sekarang pada waktu itu menyembah Allah-Allah lain. Di dalam hukum Tuhan yang pertama, Tuhan juga berkata jangan ada padamu Allah lain. Bahkan dikatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Tuhan tidak mau bangsa Israel keluar dari ketetapan Tuhan untuk mengakui adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub lah yang menjadi Allah mereka, berdaulat penuh dalam kehidupan mereka. Itu yang telah mereka saksikan selama ada di padang gurun. Itu yang telah mereka saksikan selama mereka hidup di padang gurun. Dan itulah yang harus dilegasikan, diturunkan kepada anak-anak mereka. Bukan hanya mengakui Tuhan, tetapi dibuktikan di dalam mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Ini berarti orang Israel bukan hanya mengenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi mereka harus mengasihinya, hidup untuknya, berelasi dengan dia, membangun hubungan dengan dia. Karena kasih itu adalah inisiatif Allah terlebih dahulu kepada umatnya. Sehingga Allah mau mereka mengakui menjadi sebuah pengakuan iman, yaitu mereka mengasihi Allah dan percaya kepada Allah, yaitu Allah satu-satunya Abraham, Ishak dan Yakub. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi Tuhan mau kalau mereka mengenal Allah satu-satunya dan mengenal karakter Allah itu adalah kasih, maka mereka juga harus hidup di dalam kasih itu. Dan ini menjadi hukum yang paling utama dan terutama, yaitu kasihi Tuhan Allah dan kasihi sesama. Dengan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, maka kita akan dimampukan mengasihi sesama kita. Ini yang pertama yang harus dipegang oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan yang kedua, mereka bukan hanya mengakui dan bukan hanya mengasihi, tetapi juga harus memperhatikannya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di ayat yang ke-6, apa yang kuperintahkan kepadamu haruslah engkau perhatikan. Ini berarti mereka diajak untuk hidup meneladankan firman itu kepada keturunannya atau kepada anak-anak mereka. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mengenal dan mengasihi Tuhan menjadi dasar yang sangat penting bagi umat Israel pada waktu itu. Tetapi bukan hanya sekedar mengenal, tetapi menurunkan kepada anak-anak mereka. Itulah sebabnya supaya mereka mau memperhatikan ajaran firman Tuhan. Dan ini cara mereka untuk mendidik anak-anak mereka. Di tengah-tengah banyaknya orang tua saat ini tidak lagi hidup dalam takut akan Tuhan, maka banyak orang tua tidak lagi mendidik anak-anaknya dalam prinsip-prinsip takut akan Tuhan. Mereka mendidik anaknya dengan apa yang mereka mau. Mereka mendidik dengan apa yang mereka kehendaki. Mereka sudah memprogram anaknya mulai dari kecil. Besarnya akan seperti ini, besarnya akan menjadi ini dan lain sebagainya.
Sehingga dalam perjalanan waktu kita melihat banyak sekali orang tua konflik kepada anak-anaknya. Karena anak-anak merasa tidak diakomodasi, anak-anak merasa tidak didengarkan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena orang tua menjalankan prinsipnya sendiri. Tetapi di dalam firman Tuhan yang kita dengar hari ini, Tuhan mau supaya anak-anak bukan hanya mendengarkan orang tua, tetapi menjalankan prinsip-prinsip firman Tuhan yang harus dipegang orang tua. Orang tua adalah pewaris dari didikan dari Allah. Orang tua itu adalah sebagai anak itu dititipkan oleh Tuhan kepada orang tua. Maka orang tua harus menjalankan prinsip itu kepada anak-anak mereka. Oleh sebab itu Paulus pernah berkata di dalam Kolose, dikatakan hendaklah perkataanku diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Dan Mazmur berkata firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan Yesus sendiri berkata di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi prinsip mendidik anak-anak adalah bagaimana kita mengasihi Tuhan dan bagaimana kita mengasihi sesama. Sehingga anak-anak bertumbuh di dalam karakter mereka. Mereka bertumbuh di dalam spiritualitas mereka. Dan mereka bertumbuh di dalam sosial mereka. Di dalam prinsip kasih yang harus diperhatikan. Bukan hanya untuk menjadi sukses, tetapi bagaimana mencapai sukses itu di dalam karakter yang baik, spiritualitas yang baik, dan tentunya di dalam sosial yang baik pula. Dan prinsip firman Tuhan inilah yang menjadi dasar. Dan ibu-ibu yang terkasih, ini tidak mudah dilakukan. Ini bukan seperti membalikkan telapak tangan, tetapi ini harus dibicarakan hari demi hari. Firman Tuhan bagian ketiga berkata bahwa firman Tuhan itu harus dibicarakan secara berulang-ulang. Ayat 7 dan sampai ayat 9 itu menjelaskan bagaimana firman Tuhan itu yang kita pegang, yang kita teladankan, itu harus dikerjakan secara berulang-ulang. Pada waktu kita bangun, pada waktu kita berjalan, pada waktu kita tidur dan lain sebagainya, itu menjadi tanda di tangan dan itu menjadi lambang di dahi kita. Ini berarti seluruh kehidupan kita adalah kehidupan yang menjalankan firman Tuhan. Pertanyaannya ibu-ibu, bagaimana kita melakukannya dalam konteks sehari-hari? Benar kita merenungkan firman Tuhan atau bersatu, tetapi di dalam konteks keluarga, maka selalu saya berkata, mari kita membangun mezbah di tengah-tengah keluarga. Melalui mezbah keluarga kita berbagi firman Tuhan. Apa yang saya dapatkan, kita bercermin dengan firman Tuhan. Apa yang saya lakukan hari ini, apa yang menyenangkan, apa yang menyakiti dan lain sebagainya. Kita boleh mendiskusikan, kita boleh menseringkan, dan sekaligus mengajarkan kepada anak-anak kita firman Tuhan yang mungkin mereka tidak mengerti waktu mereka membaca. Sehingga hidup mereka menjadi hidup yang mencerminkan segenap firman Tuhan. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau mendidik, ketika kita mau membimbing, menjaga anak-anak kita supaya mereka boleh hidup dalam terang firman Tuhan, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperkenalkan Tuhan kepada mereka dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, kita mengajarkan mereka untuk memperhatikan segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan mereka. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan yang ketiga, kita harus mengajarkannya, mengajarkan firman itu terus menerus di dalam mezbah keluarga. Maka saya selalu berkata, bangunlah mezbah keluarga di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga dengan ini kita bisa menjaga, kita bisa mendidik anak-anak kita hidup selalu dalam terang firman Tuhan di tengah-tengah zaman yang banyak sekali anak-anak muda tidak lagi hidup dalam firman Tuhan. Kiranya beban ini menjadi beban dan pergumulan kita bersama-sama untuk terus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atau apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk sore hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan
menjadi sebuah pegangan dalam kehidupan kami, mengenal dan mengasihi Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, dan membicarakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk hidup di dalamnya. Berkati ibu-ibu dalam seluruh kehidupan, tugas tanggung jawab mereka, di mana mereka berada kiranya diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Salam ibu-ibu, Tuhan memberkati. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku kasih Yesus dalam hidup.